dulu Ustazah Maisyarah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Mbak Risa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, Allah sudah memberi bugar kembali. Amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa selalu sehat dan Amin. membagi ilmunya kepada kami para pendengar ini Ustazah. Amin, insyaallah. Baik, pagi hari ini terkait tentang menuju ikhlas. Iya, Ustazah, Mbak. saya persilahkan, monggo. Terima kasih, Mbak Risa dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita terus bisa menjalankan kehidupan ini menjadi khalifah fil ard, dan semoga kita tetap bisa mengisi kolbu kita ini dengan banyak bersyukur kepadanya dan membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira agar terus dirahmati dan tetap dalam ampunannya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahiliahan menuju jalan terang, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun dari kita-kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan mengikuti sunnahnya, insya Allah itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Baiklah para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa di dalam satu amalan itu memang harus ikhlas. Dan ikhlas ini adalah dimaknai sebagai perbuatan yang tidak mengharapkan balasan. Kemudian kenapa ya kok kita ini harus ikhlas begitu? Karena sebab suatu amalan itu akan dianggap sia-sia apabila tanpa dilakukan dengan keikhlasan. Sebagaimana Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum minal manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu solda la yaktiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti yang pemberi, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamanya itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada batu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka itu tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Nah, makanya itulah kalau kita ini melakukan sesuatu tanpa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya karena pamer tadi, maka akan menjadi sia-sia tadi, sehingga seperti kembali diumpamakan tadi, batu yang licin kena hujan ya licin lagi, jadi tidak ada apa-apanya. Para pendengar sekalian, apa yang kadang-kadang menghambat keikhlasan itu, yaitu tadi adalah riya itu.
adalah ingin dilihat, dipuji, sehingga dia hanya mendapatkan pujian itu tapi tanpa mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ujub, yaitu yang dikatakan sebagai ingin menonjolkan dirinya, bahkan bisa juga terhadap sesuatu perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan. Nah, maka itulah juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka itu akan lolos dari azab, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Summa na'udzubillah min dzalik. Inilah hal-hal yang menghambat daripada keikhlasan itu, sehingga semuanya menjadi sia-sia. Karena itulah langkah-langkah untuk menuju ikhlas itu tidak lain adalah yang pertama harus bisa melupakan segala perbuatan yang baik. Dalam artian tidak kita ingat-ingat sehingga nanti hati kita menjadi riya, menjadi ujub, karena segala perbuatan baik itu sungguh tidak akan pernah terlepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala, dan balasan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari apa yang telah kita lakukan. Karena memang sudah dikatakan kan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, ya maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan padanya itu dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga di ayat Al-Baqarah 261 itu, kalau kita berbuat kebaikan satu kali saja, jadi seperti satu benih yang kemudian akan tumbuh 7 tangkai, yang setiap tangkainya itu menjadi 100. Jadi bisa dikatakan satu kebaikan menjadi 700. Itulah yang Allah sampaikan, bahwa itu akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Karena itulah itu untuk melatih hati kita, amalan-amalan kita menuju ikhlas itu. Kemudian juga menyadari bahwa segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini tidak akan merasa, bahasa Jawanya itu kedonyan ya, karena tahu betul semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, siapapun yang kita cintai, yang kita sayangi, ya kalau itu semuanya adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, sungguh ini akan membawa hati kita menjadi hati yang ikhlas. Dengan demikian akan diikuti terus memperbanyak amal dengan istiqomah. Kenapa demikian? Karena kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dituntut agar serius di dalam menjaga batin ketika sedang beramal yang memang semata-mata karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, yakni berusaha kita ini terus melawan dan menghindari apa saja yang bisa merusak amal-amalan itu. Dengan demikian, pada akhirnya sungguh kebaikan-kebaikan itu akan kita rasakan, terutama nanti adalah, atau terlebih-lebih nanti di akhirat, bahwa itulah yang menolong kita. Tetapi kalau itu tadi dilakukan
hanya untuk manusia, ya dapatnya hanya tepuk riuh manusia, sanjungan manusia. Tetapi nanti di saat di perjalanan yang panjang dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga kalau tidak mendapatkan amaliyah yang baik itu kemana? Na'udzubillah min dzalik, adalah masuk pada golongan iri, dan itu adalah golongan yang merugi. Karena itulah kita upayakan apapun yang kita lakukan ini, sekali lagi yang hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang setan ini terus menggoda hati kita, ngidik-ngidik kita, ya, yang sudah kita tutup-tutupi kebaikan itu kadang ingin dikuak dan ingin diketahui orang lain. Karena itulah sekali lagi tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang sedemikian tadi, yang supaya menjaga hati dan batin kita ini, bahwa janganlah sampai istilahnya beramal soleh itu tangan kiri ini tahu, karena memang hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tentu saja seperti yang kami bacakan pada awal tadi, Al-Baqarah 264 itu tidak inginkan sia-sia, yang seperti ada debu di atas batu yang licin, kena hujan, ya kemudian bahasa Jawanya itu muspro, tidak mendapatkan apa-apa. Summa na'udzubillah min dzalik. Padahal kita susah payah hari-hari kita untuk mengumpulkan kebaikan ini, jangan sampai nanti tidak bisa berguna, tidak menolong lantaran hanya karena ria'an nas tadi. Riak kepada manusia ataupun hujub. Semoga penyegaran pagi hari ini betul-betul bermanfaat untuk menguatkan hati dan batin kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Begitu Mbak Risa.